قل الحمد لله قل الحمد لله قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى الله خير أما يشركون. Dan juga ada di antara sekelompok sahabat, kalau ini satu orang, ada sekelompok sahabat dari Bani apa begitu, dari suku apa begitu, mengadu kepada Nabi SAW karena rumah-rumah mereka jauh dari Masjid Nabawi. Jadi mereka ingin pindah ya ke lokasi yang dekat dari Masjid Nabawi. Namun Nabi memberikan semacam arahan lah, yakni semangat, motivasi kepada mereka bahwa sebenarnya langkah-langkah kalian ini akan dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala, maka keadaan kalian jauh dari masjid ini sangat baik sebenarnya. Ini dari sisi apa? Dari sisi apa ini? Dari sisi yakni melangkahkan kaki ke masjid. Tentu pahalanya sangat banyak. Dari sisi yang lain, ya dari sisi politik misalnya atau keamanan, ya tentunya sangat menguntungkan bagi kaum muslimin. Kalau umat Islam semuanya kumpul, rumah-rumah mereka dekat dari Masjid Nabawi, tidak ada yang lebih jauh dari itu, ya. Kalau hadir musuh atau tiba musuh ke negeri Madinah, maka tidak akan dapat diketahui dengan segera. Tidak ada antisipasi. Nah, ini diantara yakni keuntungan atau hikmah yang besar dari sisi keamanan atau politik di zaman itu. Karena di zaman Nabi ya sallallahu alaihi wasallam, keadaan negeri Madinah yang dikatakan sebagai negeri Islam pertama, ya baru berdiri negeri Islam pertama di zaman itu, keadaannya sangat genting, belum kondusif. Ancaman sewaktu-waktu datang kepada mereka, ya datang serangan misalnya orang-orang kafir Quraisy, serangan orang-orang musyrikin lainnya dan lain sebagainya. Nah, dengan adanya umat Islam seperti itu di daerah-daerah yang agak jauh dari Masjid Nabawi, nah ini bisa mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan. Nah, ini sangat bagus. Jadi ini merupakan kepiawaian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam mengatur ya, kehidupan bermasyarakat di zamannya itu. Jadi sekali lagi, yang mendorong mereka untuk melangkahkan kaki ke masjid walaupun rumah mereka jauh adalah yakni akidah yang benar. Nah, lihat lagi misalnya sahabat yang mulia yang buta, yang mana rumahnya jauh, tidak ada orang yang menuntun ya ke masjid, yaitu Ibnu Ummi Maktum. Maka sahabat ini pernah mengadu kepada Nabi, wahai Rasulullah, seperti yang kau ketahui diriku seperti ini. Rumahku jauh dari masjid. Tidak ada orang yang menuntut diriku ke masjid. Apakah aku diberi keringanan? Ya wahai Rasul, apakah aku diberi keringanan, ya dispensasi untuk sholat di rumah saja, untuk sholat di rumah, tidak sholat berjamaah di masjid? Nah, kemudian Nabi bertanya kepadanya, asami'tan nida? Tidakkah engkau mendengar suara azan? Tidakkah engkau mendengar azan dikumandangkan? Maka sahabat ini menjawab, bala, iya saya mendengar sayup-sayup, ya, suara azan terdengar dari jauh. Maka Nabi katakan, fa'ajib, kalau begitu tunaikan salat yang 5 waktu. Kalau begitu tunaikanlah salat yang 5 waktu. Nah, ini sahabat Nabi yang buta, ya, buta keadaannya, rumahnya jauh dari masjid, tidak ada orang yang menuntunnya lagi. Jadi sebenarnya kalau kita lihat ya faktor-faktor seperti ini adalah faktor yang kuat, ya, yakni agar dia dapat diberi dispensasi keringanan oleh Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Namun Nabi tidak mengatakan, ya kalau begitu aku beri keringanan, kau sholat di rumah boleh, silakan kau sholat di rumah. Tidak. Nabi katakan, kalau begitu engkau wajib menunaikan sholat yang 5 waktu. Para jamaah yang dimurkan Allah Subhanahu wa taala, jadi intinya bahwa akidah yang benar, akidah yang kuat dapat mendorong seorang untuk bersegera melakukan amal-amal salih, sebagaimana tadi sabda Nabi yang mulia, badiru
bil a'mali fitanan, bersegeralah kalian dalam beramal salih sebelum datang kepada kalian berbagai macam fitnah. Berbagai macam fitnah dalam kehidupan ini.